Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau di momen kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita kembali belajar firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka dari Injil Matius pasal 28. Kita akan baca saudara, ayat 11 sampai dengan 15. Hanya yang kita baca dua ayat, yaitu ayat 12 sampai 13. Saya bacakan untuk saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai imam kepala, seharusnya bisa memberi teladan yang baik sehingga bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Tapi fakta yang terjadi di hari kebangkitan Tuhan Yesus sungguh memalukan, saudara. Mereka yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti kebenaran, yang dikenal dengan kehebatannya mengajar hukum Taurat, dan yang melakukan hukum Taurat dengan penuh ketaatan, bahkan setitik pun tidak dilanggarnya. Sekarang mereka melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan Taurat Tuhan. Mereka menyuap, kemudian menyuruh tentara Romawi untuk berbohong dengan menyebar hoaks bahwa mayat Yesus telah dicuri murid-muridnya. Dan mereka tidak tahu karena mereka sedang tidur. Ini cukup lucu, saudara. Kenapa? Kalau tidur, kok tahu? Kok mereka bisa tahu yang mencuri itu adalah para murid? Mendengar alasan seperti itu, para tentara bisa dipecat. Bahkan mungkin bisa dihukum oleh pemerintah karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik, saudara. Diberi tugas menjaga, malah tertidur. Tapi para imam siap membelanya, siap menjelaskan pada wali negeri. Saudara, karena saking takutnya berita kebangkitan Kristus itu akan semakin menarik perhatian orang menjadi pengikutnya, maka mereka mengatur strategi seperti itu. Mereka sampai lupa dengan jabatan dan posisi mereka. Mereka bukan hanya imam, tetapi imam kepala, saudara, bukan tanggung-tanggung atau pemuka agama. Mereka sepertinya lupa bahwa tindakan mereka telah menjatuhkan harga diri mereka di hadapan tentara Romawi, yang disebut juga kafir oleh mereka. Bagaimana mungkin, saudara, tentara Romawi bisa percaya kepada Allah Yahweh kalau melihat perilaku imam besarnya seperti itu? Menyuap, kemudian berbohong. Apa yang diajarkan benar-benar berbeda dengan perbuatan mereka. Maka tidak salah kalau Tuhan Yesus pernah memberi peringatan pada para pengikutnya. Turuti dan lakukan ajarannya, tapi jangan turuti perbuatannya. Saudara kasih Tuhan, kita sekarang dikategorikan orang-orang pilihan Allah, bukan? Yang diselamatkan oleh darah Kristus, yaitu disebut juga orang Kristen atau Kristus kecil. Kristen artinya Kristus kecil, saudara. Karena itu, kita harus berhati-hati dengan perkataan dan perilaku kita, saudara. Salah ngomong atau salah bertindak, kita akan menjadi batu sandungan dan akan dicemooh oleh banyak orang. Akibatnya, siapa yang dipermalukan? Bukan hanya kita, saudara, tapi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, sebutan Kristen yang artinya Kristus kecil harus selalu ada dalam kehidupan kita. Dan harus selalu diingat dalam pikiran kita. Sehingga kita betul-betul benar-benar menjaga integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Perkataan dan perbuatan kita harus sama, saudara. Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ini selalu mengajarkan tentang kasih. Salah satunya adalah nasihat pada murid-muridnya juga kepada kita sekarang ini. Dia bersabda, dia berkata, agar kita mengasihi musuh kita, bahkan kita harus mendoakannya. Apa yang diajarkan tersebut betul-betul diaplikasikan, diwujud nyatakan ketika berada di kayu salib. Doa pertama yang diucapkan Tuhan Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka, saudara? Yaitu para tokoh agama, para orang banyak, para pemerintah Romawi, juga kita, termasuk di antaranya yang disebut mereka oleh Tuhan Yesus, karena kita juga ada orang-orang berdosa yang kita kadang-kala tidak tahu apa yang kita perbuat. Saudara kasih Tuhan, melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus memang seringkali sulit untuk kita lakukan. Agar tapi jangan putus asa dan jangan memberi alasan seperti itu, saudara. Kita harus minta kekuatan Tuhan agar kita mampu melakukannya, agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi terang dan garam dunia bagi orang lain. Sehingga nantinya, saudara, mereka tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan mereka pun boleh diselamatkan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, berkaca dari kehidupan para imam kepala, orang-orang Yahudi pada waktu itu, maka kami harus semakin waspada terhadap perkataan kami dan juga perilaku kami.
supaya keberadaan kami di dunia ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang lain, sehingga akan menarik banyak orang untuk mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka pun percaya kepada Engkau untuk mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Selamat Paskah.